Ini kita progres untuk hari ini kita Mbak progres di Kotim ya, perlengkapan ketiga, tali, tangga fiber 1, tali panjat, safety-nya Pak. Dari Airio ya, Mas? Iya, Mbak. Dari Airio. Hari ini berarti penarikan kabel ya? Penarikan ya, Mbak. Oke, ini untuk area mana, Mas? Area dari Pasir Putih ke Seruyan, Mbak. Oke. Untuk penarikan backbone-nya, Mbak. Area Sampit, Mbak. Area Sampit. Ini kondisinya di jalan raya ya, Pak? Iya, Mbak, di jalan raya, Mbak, di pinggir. Teman-teman satu timnya berapa orang? Kita satu tim 8 orang, Mbak. 8 orang. Ini yang pertama, teman-teman bisa ditunjukkan nggak ada JSA dan WP-nya untuk pekerjaan hari ini? Kalau WP sih, Mbak, nggak ada sih, Mbak. Kalau JSA? JSA ya, Mbak? Iya. JSA itu apa itu, Mbak? Job safety analysis, Pak. Biasanya ini lampiran dari working permit. Kalau Pak, tapi bentuknya soft copy saya kasihnya ke Mas Kevin. Gimana, Mas? mungkin pernah lihat, tapi enggak kalau itu JSA. Iya, ada Pak. Kan soft copy yang kasihnya Mas Kevin. Begitu. Bukan belum mungkin sama Mas Kevin. Bentar ya, Mas. Kurang dengar nih, Mas, karena di jalan raya. Oke. Jadi JSA ini job safety analysis, Mas. Biasanya kalau misalnya pekerjaan penarian kabel kan ada working permit-nya. Nah, itu JSA biasanya sebagai lampiran dari working permit-nya. Oh, ada nih, Mbak. Tapi kayak filenya PDF nih, Mbak. Oke. Pernah dibaca nggak sebelumnya? Untuk filenya, apa baru pertama kali lihat? Bisa nih, Mbak. Bentar ya, Mbak. Oke, coba dibuka, Mas. Menulis job safety nih, Mbak. Analisis JSA ya, Pak. Oke, coba Mas dibaca. Yang pertama survei, Mbak. Oke, ya. Kalau yang untuk pekerjaan hari ini kira-kira di situ apa saja, Mas, yang masuk? Kita masih penarikan sih, Mbak. Penarikan sama tadi kan karena tim kita baru narik di sini karena kan tim sebelumnya yang survei, Mbak. Tadi kita sekalian survei dulu, Mbak. Survei dulu baru kita nanti narik, Mbak. Oke, tadi survei terus sekarang mau ini ya persiapan narik. Iya, persiapan nariknya dulu, Mbak. Nah, coba dibaca job safety analisisnya dulu. Untuk yang pertama survei tadi, Mbak. Potensi bahayanya terpleset, Mbak. Pengendalian yang dilakukan menggunakan sepatu safety, menggunakan rompi, helm. Itu aja sih, Mbak. Oke, terus untuk penarikannya kira-kira bahayanya apa, Mas? Ada nggak di JSA-nya? Kalau untuk potensinya sih, Mbak, jatuh dari ketinggian sama kesetrum TM maupun TR, Mbak. Kalau pengendalian yang dilakukannya, Mbak, adalah menggunakan body harness, sarung tangan anti strum, Mbak.
kan di situ berarti ada dilengkapi dengan APD ya. Nah, boleh dinyalakan lagi Mas kameranya nih. Teman-teman sudah pakai alat pelindung diri apa aja nih? Kalau teman-teman sih Mbak, kalau kita biasanya sih Mbak pakai tali Mbak. Tali safety sama tangga pun kalau misalnya dia di atas, misalnya tiangnya sulit dipanjat Mbak. Tangga yang dipakai apa Mas? Gimana Mbak? Tangga yang dipakai tangga fiber apa? Fiber Mbak. Fiber Mbak. Terus helm, lalu juga sepatu safety. Helm safety Mbak. Oke. Ini kan teman-teman bajunya belum ada reflektornya ya. Oh, kita pakai rompi Mbak. Nah, rompinya ada Pak. Rompinya ada Mbak, cuman masih ketinggalan di base camp Mbak, karena tadi rencananya mau nyeper kabel aja sekalian sama survei dulu Mbak. Gitu, oke. Karena belum penarikan juga Mbak. Oke. Mungkin karena ini sudah termasuk dalam pekerjaan juga ya untuk persiapan penarikan kabel dan teman-teman sudah melakukan pekerjaannya nih di lapangan langsung di pinggir jalan raya seperti itu ya. Akan lebih baik kalau misalnya dari rompi safety-nya ini sudah dipakai dari sekarang, tidak menunggu saat penarikan kabel saja. Jadi dari survei akan lebih baik kalau teman-teman sudah memakai dari safety vest atau rompi safety-nya ya, Kevin. Kalau memang ada. Ada Mbak, cuman itu beberapa Mbak. Tadi Mbak, kan karena ada yang tinggal di base camp Mbak. Biar pengguna jalan bisa mengenali nih bahwa teman-teman sedang ada melakukan pekerjaan. Jadi Ya, lebih aware lagi. Terus karena ini juga sudah mulai prepare, kira-kira dari Airil sendiri untuk menandakan bahwa sedang ada pekerjaan di jalan raya pakai safety sign apa Mas? paling apa Mbak, namanya kerucut ya Mbak, kalau di sini namanya. Oh, safety cone. Iya Mbak. Kerucut. Mbak. Ada Pak untuk safety cone-nya? Ada Mbak, ditinggal juga di base camp Mbak. Tadi karena buru-buru Mbak. Oke, nah mungkin masukan juga untuk teman-teman di lapangan. Sebelum memulai pekerjaan, ada baiknya dipersiapkan terlebih dahulu untuk alat pelindung diri dan juga tools dari pekerjaannya nih. Dimulai dari misalnya test pen-nya, lalu juga tangganya, terus dari safety cone-nya, terus alat pelindung dirinya semua di-prepare bekerja, jadi tidak ada alasan lagi tinggal di base camp masing-masingnya, karena kalau misalnya sebenarnya belum seharusnya sih jangan dimulai terlebih dahulu pekerjaannya gitu. Jadi dilengkapi terlebih dahulu, baru sudah lengkap semua, baru teman-teman berangkat dan melakukan pekerjaan. Mungkin satu lagi, karena kita masih dalam pandemi COVID-19 ya, teman-teman kalau bisa tetap pakai masker, jangan lupa selama pekerjaan, terus juga jaga kesehatannya. Kalau di sana kebanyakan tiang TM atau TR Mas yang dilakukan hari ini? Gimana Mbak? Yang TM. Kalau di sana tiang TM atau TR Mas yang menarikan kabelnya? TM sih Mbak. TM ya. Oke, apalagi ini tiang TM benar-benar harus diperhatikan ya Mas dari segi saat memanjangkan tangga, lalu juga teman-teman perhatikan kondisi sekitar itu lalu lintasnya memang ramai,
Terus juga lihat dari cuaca, kalau misalnya tidak memungkinkan, jangan dilanjutkan pekerjaannya. Sama dokumen itu sangat penting ya, Mas. Kalau WP dan JSA itu selalu dibawa sih pesan saya. Kalau bisa hard copy lebih baik. Kalaupun soft copy, ya mungkin sudah pernah dibaca sebelumnya, jadi memahami apa isinya. Karena nih mungkin beberapa temuan dari teman-teman ketika ada patroli juga dari teman-teman K3 PLN, ini menemukan teman-teman bekerja secara tidak aman atau ada tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen, diberikan stop working authority ya. Nah, di sini yang menjadi kerugian bagi kita bersama bukan kerugian dari sisi material aja, tapi banyak hal yang pastinya nanti akan dirugikan gitu. Jadi sama-sama kita taati lagi dari segi K3-nya, dimulai dari dokumen-dokumen pendukung, lalu juga update-nya, dan tools-toolsnya ya, Mas. Kayak gitu. Mungkin terus juga peran pengawas K3 di sini sangat penting untuk memperhatikan teman-teman ketika ada teman-teman yang tidak bekerja yang tidak aman gitu, misalnya ke ketinggian tidak pakai safety belt atau full body harness. Nah, pengawas K3 berfungsi untuk mengingatkan nih teman-teman bahwa pentingnya bekerja secara aman. Mungkin kalau dari saya cukup segitu. Ada tambahan dari Pak Anggara dan Pak Rangga, dipersilakan. Dari saya cukup, Mbak Rika. Silakan mungkin dari Kang Anggara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Pagi! Terima kasih Mas Girindra sudah memfasilitasi. Terima kasih Mas Kevin sudah juga meluangkan waktunya sebentar untuk sama-sama diskusi terkait agenda safety patrol yang sudah konsisten dilakukan di seluruh Indonesia dan di seluruh SBO regional. Teman-teman semua hati-hati jarak aman antara tegangan menengah ya. Jadi teman-teman semua harus punya jarak aman. Jadi harus ada satu orang teman-teman pengawas, Mas Kevin yang menjadi pengawas K3 untuk melihat sampai dengan rekan-rekan semua melakukan penarikan kabel di atas. Jarak aman dengan tegangan menengah adalah 1,5 meter. Jadi jelas tegangan menengah itu pasti mempunyai induksi yang sangat tinggi. Dan saat menaikkan tangga pun hati-hati, jangan menaikkan tangga atau meluruskan tangga, memanjangkan tangganya di bawah. Tapi mulainya dari bawah, dari disenderkan dulu baru dinaikkan ke atas. Supaya teman-teman semua bisa mengukur jarak aman kita sebagai pekerja dengan saluran ketenaga listrikan yang ada di atas. Ya. Lalu tetap aware rekan-rekan semua terkait jam-jam kritis. Jadi kalau memang dirasa rekan-rekan semua harus beristirahat di jam-jam kerja atau jam istirahat, itu lakukan saja istirahat sejenak. Ya. Jangan sampai kelelahan, keletihan itu membuat tidak konsentrasinya rekan-rekan semua dalam bekerja. Karena kecelakaan kerja banyak terjadi presentasinya pada jam-jam kritis, yaitu jam-jam siang hari, di mana rekan-rekan semua lelah dan letih. Jadi jam kritis biasanya jam 12 siang sampai jam 1 siang, di mana rekan-rekan semua harus beristirahat sejenak. Dan kalau sore biasanya jam 5 sampai jam 7 malam. Maka dari itu, lakukan istirahat sejenak untuk dapat mengembalikan lagi kebugaran rekan-rekan semua di lapangan. Itu saja dari saya. Teman-teman semua tetap semangat, tetap selalu waspada dan saling mengingatkan satu sama lain. Terima kasih Mas Girindra, terima kasih Mas Kevin untuk waktunya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Baik, saya kembalikan ke Mbak Rika. Oke, terima kasih Pak Anggara dan Pak Rangga. Karena ini satu tim ya untuk safety. Apakah ada lagi Mas satu tim yang lainnya? Sebenarnya udah nggak ada, Mbak. Mas Erwinnya nggak gabung soalnya. Masih ada acara di luar, Mas Erwin. Oke.
Ya udah. Mungkin dicukupkan untuk safety patrol pada hari ini. Sekali lagi, semoga apa yang disampaikan pada siang hari ini pada safety patrol bisa menjadi koreksi kita bersama untuk kedepannya lebih baik lagi, Mas, dan diperbaiki atas apa yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih sudah difasilitasi dari KP Kalteng. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.